Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestarini dari PGSD 4B, NIM 343018000040. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Dari definisi tersebut, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan artinya agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Istilah-istilah tersebut adalah: 1. Daya tahan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau kuat menanggung beban. Kedua, keuletan adalah usaha terus-menerus secara giat dengan kemampuan keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Yang ketiga, identitas adalah ciri khas suatu negara sebagai suatu totalitas, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional. Yang keempat, integritas adalah kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan bangsa, baik sosial maupun alamiah, potensial maupun real. Yang kelima, tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan sesuatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan, kemakmuran, serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya, suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan. Inilah yang dinamakan ketahanan nasional. Dengan demikian, jelas bahwa ketahanan nasional harus diwujudkan dengan mempergunakan baik pendekatan kesejahteraan maupun pendekatan keamanan. Kehidupan nasional tersebut di atas meliputi beberapa aspek dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, aspek alamiah. Aspek alamiah yang meliputi geografis, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Yang kedua, aspek sosial meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, atau pertahanan. Aspek alamiah disebut juga Trigatra karena jumlahnya ada 3, sedangkan aspek sosial disebut Pancagatra karena jumlahnya ada 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama sifat manunggal, sifat mawas ke dalam, sifat berwibawa, sifat berubah menurut waktu, yang terakhir sifat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan. Bela negara. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Hal ini tercantum secara jelas dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Perubahan kedua yang berbunyi, setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Hal demikian sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UUD 1945 Perubahan dan Keamanan Negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 UUD 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam menentukan kewajiban tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945. Selain itu, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia mengenai peran warga dalam pasal 9 UU nomor 3 tahun 2002, yaitu yang pertama, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Yang kedua, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, D. Pengabdian sesuai dengan profesi. Yang ketiga, ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan Undang-Undang. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi ancaman tentu saja dengan upaya bela negara baik secara fisik maupun non-fisik. Simpulan dari presentasi ini adalah bela negara dan ketahanan negara memiliki hubungan yang signifikasi dalam mewujudkan dan mempertahankan ketahanan negara. Seperti yang tersirat dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Ketahanan nasional adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pengaturan penyelenggara bernegara. Oleh karena itu, ketahanan nasional merupakan sarana untuk meningkatkan keulatan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.